Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabdo Mikora. Saya dari kelas A3 Ilmu Komunikasi Universitas Serang Raya. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang komunikasi intrapersonal. Hubungan interpersonal dapat didefinisikan sebagai serangkaian interaksi antara individu yang saling kenal satu sama lain. Hubungan intrapersonal bukan hanya sekedar penyampaian pesan, tetapi juga menentukan kadar hubungan interpersonal ini tersebut. Definisi komunikasi antar pribadi antara lain yaitu satu sektor. Pada dasarnya setiap orang akan memilih dengan siapa berkomunikasi. Kita tidak ingin berkomunikasi secara intim dengan semua orang yang kita temui. 2. Sistematis. Komunikasi interpersonal dipengaruhi oleh sistem, situasi, waktu, masyarakat, budaya, latar belakang personal, dan lainnya. 3. Unik. Pada tingkat terdalam, komunikasi interpersonal bersifat unik. 4. Prosesual komunikasi interpersonal adalah proses yang berlangsung dan berkelanjutan. 5. Transaksional komunikasi interpersonal adalah proses transaksi antara beberapa orang, misalnya ketika berbicara kepada seorang teman. Indikator komunikasi interpersonal yaitu ada 5, yaitu 1. Keterbukaan atau openness, 2. Empati atau empati, yang ketiga sikap mendukung, yang keempat sikap positif, dan kelima kesetaraan atau equality. Dan selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi secara efektif terhadap hubungan komunikasi interpersonal, yaitu ada 3. Yang pertama, bertemu satu sama lain secara personal. Terus yang kedua, empati secara tepat terhadap pribadi yang lain dan berkomunikasi yang dapat dipahami satu sama lain secara berarti. Yang ketiga, menghargai satu sama lain, bersifat positif dan wajar tanpa menilai atau keberatan. Ada perbedaan gaya antar pribadi dari orang-orang yang berkomunikasi, yaitu yang pertama ada persepsi. Persepsi adalah proses dalam diri seseorang untuk memberi arti kepada lingkungannya. Persepsi merupakan upaya menyusun dan menafsirkan berbagai stimulus ke dalam pengalaman psikologis. Yang kedua, komunikasi nonverbal adalah peran yang diantar lewat gerakan tubuh, intonasi atau tekanan kepada kata-kata, air muka, dan jarak fisik antara pengirim dan penerima air muka. Untuk itu perlu kinesika. Yang ketiga adalah kinesika. Kinesika adalah studi yang menunjuk pada gerak tubuh. Gaya antar pribadi adalah cara seseorang berhubungan dengan orang lain, diacu sebagai gaya antar pribadi. Adapun tujuan yang dilakukan komunikasi interpersonal sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama ada untuk menyampaikan informasi, kedua untuk berbagi pengalaman, yang ketiga untuk mengembangkan simpati, yang keempat untuk melakukan kerjasama, yang kelima mengembangkan motivasi, dan yang terakhir mengungkapkan isi hati. Sekian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.